Di ruangan gelap, Vanessa mengaduk bubur di cangkir dengan sendok kopi, sambil mengamati si Kikan yang masih pingsan di ranjang sebelah. Ia lalu memberitahu kelompok bahwa bantuan dari Babilonia terputus, sesuatu yang luput dari perhatian Liv karena sibuk mengurus pengungsi. Vanessa bilang bahwa setelah operasi penyelamatan terakhir gagal, respon dan kontak Babilonia mulai samar-samar. Mereka menunda dukungan dan sulit dihubungi, tetapi Vanessa masih bisa mengakses intel GPS. Dari intel itu terlihat bahwa si kembar sudah memasuki kota 42. Diskusi berubah cepat menjadi perencanaan praktis. Lucia mengusulkan desentralisasi, memecah kerumunan menjadi tim-tim kecil agar lebih mudah bergerak dan mengurangi potensi korban. Tercatat kini ada 172 pengungsi ditambah seekor anjing. Angka semula disebut 164 lalu dikoreksi. Lee mengingatkan 3 masalah utama yang harus dihadapi saat mundur. 1. Konsentrasi punishing yang tinggi. 2. Kekurangan makanan dan energi. Dan 3. Serangan makhluk hetero. Lucia menambahkan solusi teknis. Perlindungan bergelombang bagi yang bisa bergerak dan evakuasi lambat bagi yang kekurangan tenaga. Namun masalah makanan hampir tak bisa diatasi selain bergerak pelan. Mereka menimbang tujuan evakuasi. Opsi zona aman di sekitar kota 43. Yaitu kota 46, Impit-Impit, dan 45, masing-masing punya kekurangan. Kota 45 penuh, jalur konservasi sudah padat. Kota 46 sempat kosong karena personel dievakuasi. CPF sudah diperbaiki tapi jauh dan penduduk setempat adalah pemulung bersenjata yang bermusuhan. Sedangkan kota Impit-Impit kosong namun CPF rusak dan perimeter diserbu makhluk hetero sehingga Red Tide bisa muncul kapan saja. Oke. Ada di mana Vanessa mengejek gagasan mencari lahan pertanian jangka panjang. Prioritas sekarang hanyalah tempat berlindung sementara sampai ancaman si kembar lewat. Baru setelah aman mereka bisa kembali memperbaiki bangunan, dan jika si Kikan sadar, taktik gerilyalah yang akan dipakai. Liv merumuskan rencana operasi evakuasi. Bagi pengungsi menjadi 3 kelompok sementara, kelompok yang mampu bergerak akan dilengkapi perlindungan, bisa mengikuti rute yang sudah dipetakan melewati zona pertempuran potensial menuju kota Impit-Impit. 2 konstruk akan menjadi pengawal. Selama perjalanan, pengungsi dilarang melepas alat pelindung. Setelah kondisi aman di kota Impit-Impit terverifikasi, mereka akan kembali, dan Lucia menambahkan tindakan pendukung. Beberapa orang yang terluka dikirim ke kota 45 membawa perbekalan. Saat pencarian area, Lucia juga menemukan sebuah gudang dengan beberapa alat penyaring kecil. Kondisinya buruk, tapi dapat dipakai sebagai tempat bertahan sementara dengan perlindungan sederhana. Lee mengusulkan pembagian tugas untuk tim ketiga, membawa komandan yang koma, Vanessa, Bambinata, dan sisa orang terluka ke kota 046. Alasannya meskipun penduduk kota 046 bermusuhan terhadap orang luar, mereka tidak banyak berdaya terhadap konstruk. Namun Vanessa bilang keputusan cepat Lee bisa mengatasi kekurangan material dan ancaman si kembar, tetapi tidak menyelesaikan semua masalah. Karena realisme keras bahwa korban di jalan tak dapat dihindari jika waktu menjadi faktor penentu. Perdebatan moral pun muncul. Lucia dan Liv ingin kewajiban menjaga pengungsi serta mengevakuasi yang terluka. Sementara Vanessa menolak ilusi bisa menyelamatkan semua orang. Ia menawarkan diri menjadi komandan aktif jika diperlukan demi menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Liv mengingatkan keterbatasan logistik. Kendaraan tidak cukup untuk memindahkan semua yang terluka sekaligus. Namun bagi Vanessa harus prioritaskan waktu. Beberapa korban harus ditinggalkan jika itu memungkinkan menyelamatkan lebih banyak orang. Liv tetap mendorong agar yang terluka parah diutamakan ke kota 45 dan 46. Ketegangan memuncak ketika Liv mendeteksi gerombolan besar makhluk hetero mendekat dari utara. Sekitar 130 klik dengan estimasi waktu tiba 8 jam. Dan Lucia memperingatkan kemungkinan jumlah aktual jauh lebih besar. Mungkin puluhan hingga ratusan kali lipat. Sehingga aksi defensif statis tidak akan berhasil. Dengan rasa urgensi yang tajam, Vanessa menyimpulkan mereka tak akan bertahan sampai pagi. Harus segera mengungsi. Rencana operasional disepakati secara kasar. Evakuasi prioritas untuk yang terluka terlebih dahulu, menggunakan kendaraan angkut bila memungkinkan. Konstruk lain mengawal kelompok yang mampu berjalan tertib menuju lokasi tujuan agar bisa menerima bantuan dari tim lain, serta menyerah pada kenyataan bahwa akan ada pengorbanan di sepanjang jalan. Catatan logistik terakhir, hanya tersisa 3 kendaraan. Vanessa memerintahkan agar komandan dipanggil dan dipasangi perlindungan segera. Keluar dari ruangan untuk memulai persiapan, Grey Raven dan yang lain menemui pemandangan tak terduga. Para pengungsi sedang mengemasi barang mereka dan menatap dingin saat mereka muncul.
Pemimpin pengungsi memberitahu niatnya pergi ke markas Forsaken serta berniat meminjam kendaraan penyelamat. Alasannya Babilonia berhenti mengirim bantuan. Informasi yang didengar saat menguping pembicaraan konstruk di Terminal Lee, Kuina melapor bahwa ketiga kendaraan sudah siap dan dilengkapi alat pelindung. Para pengungsi mendesak berangkat karena tak ingin tinggal menunggu maut. Liv memprotes keras, kendaraan itu diperlukan untuk mengevakuasi korban luka kritis. Tetapi beberapa pengungsi menanggapi bahwa tidak mungkin sampai ke Forsaken dengan berjalan kaki, serta menyarankan agar yang terluka ditinggalkan agar mereka yang sehat bisa pergi. Lee mengingatkan fakta keras. 3 kendaraan tidak cukup untuk 172 orang. Kelompok besar itu rentan terhadap serangan makhluk hetero atau corrupted, kerumunan terdiam, lalu berbisik satu sama lain. Merasa situasi bisa berujung bencana bila pengungsi mengambil keputusan tanpa informasi, Liv memilih untuk segera memberitahu semua orang tentang kondisi sebenarnya. Baginya mereka berhak tahu, karena kerjasama diperlukan, dan berbahaya bagi para pengungsi, karena mereka belum tahu dengan bahaya makhluk hetero yang sedang mendekat. Liv segera menjelaskan situasi sebenarnya. Gerombolan makhluk hetero bergerak dari utara dan akan tiba dalam 8 jam, sementara si kembar sudah memasuki kota 42, kendaraan sangat penting untuk mengevakuasi korban luka, karena jika mereka tertinggal, makhluk hetero akan menembus pertahanan dan membantai semua yang berada di ruang bawah tanah. Kabar itu membuat seluruh ruangan terdiam. Pemimpin pengungsi akhirnya memilih mempercayai Liv karena selama ini ia merawat mereka. Ia menawarkan kompromi, memberikan prioritas kendaraan untuk para korban luka, namun kerumunan langsung ricuh. Sebagian menolak membawa yang terluka karena dianggap hanya akan memperlambat semua orang. Sementara yang lain panik memikirkan cara bertahan hidup. Pemimpin pengungsi menenangkan massa dengan tegas. Ia menolak meninggalkan yang terluka begitu saja, tapi juga tahu bahwa semua orang harus realistis. Jika ada yang terjatuh di perjalanan, mereka tak boleh menghambat kelompok. Setelah berunding, ia mengusulkan solusi. Gunakan kendaraan terkecil untuk membawa barang dan tempat istirahat, sementara 2 kendaraan lainnya difokuskan untuk mengangkut yang terluka. Walau kerumunan masih khawatir tidak bisa kabur cukup cepat, pemimpin pengungsi yakin karena kendaraan terbatas, semua tak bisa mendapat tumpangan. Akhirnya ia menanyakan tujuan evakuasi. Liv menjelaskan bahwa rute paling masuk akal adalah menuju kota Impit-Impit, meski CPF di sana masih bermasalah dan konsentrasi punishing cukup tinggi. Dengan alat pelindung diri, jalur itu tetap aman dan dapat ditempuh. Mendengar penjelasan itu, pemimpin pengungsi menerima rencana dan meyakinkan massa dengan suaranya, bahwa kota Impit-Impit adalah tujuan terbaik. Tapi pemimpin pengungsi menyoroti masalah perlindungan. Jika semua yang pergi memakai alat pelindung, tidak akan cukup untuk yang terluka. Lalu Lee menunjuk gudang di kota 45 dengan beberapa alat penyaring. Cukup untuk mereka yang memakai perlindungan tingkat normal, sehingga rencana dipertegas. Sebagian korban dibawa ke kota 45, sisanya ke kawasan konservasi di kota 46. Pengungsi sehat menuju kota Impit-Impit dengan alat pelindung. Namun ketegangan meningkat ketika pemimpin pengungsi meragukan niat Vanessa, kekhawatiran soal prioritas nyawa muncul. Percakapan memanas menjadi serangan verbal terhadap Babilonia, serta evakuasi besar di masa lalu. Pemimpin pengungsi menegaskan posisi keras. 3 kendaraan di luar adalah milik mereka. Jika Grey Raven merebutnya dengan kekerasan, mereka siap menembak. Jadi untuk menengahi, pemimpin pengungsi mengusulkan kompromi operasional. Kendaraan terkecil dipakai untuk barang dan tempat istirahat. 2 kendaraan penyelamat diprioritaskan untuk mengangkut yang terluka, lalu kembali untuk menjemput yang lain jika memungkinkan. Vanessa menolak dicurigai tapi akhirnya menerima kondisi pengawasan. Dia akan mengambil alih, dan berangkat terakhir setelah semua yang terluka dievakuasi. Pemimpin pengungsi menuntut jaminan bahwa mereka tak akan pergi sebelum misi penyelamatan korban selesai. Tapi seperti yang kita tahu dari sifatnya, Vanessa malah mengancam bahwa ia bisa pergi kapan saja dengan bonekanya. Jadi ia setuju untuk tunduk pada pengaturan itu demi keselamatan kelompok. Vanessa menyuruh mereka bergegas, lalu menanyakan nama seorang konstruk, yaitu Sandra. Vanessa menugaskan Sandra untuk menjadi salah satu pengemudi kendaraan. Sandra menerima perintah tanpa ragu, dan Lucia segera mengajak Liv bersiap untuk berangkat. Lucia menyerahkan rencana evakuasi kepada Liv, yang segera menyusun prioritas berdasarkan catatan medis. Memutuskan 8 korban luka parah tetap tinggal sementara, termasuk Nagayuki, Kanata, dan Lindsay yang membutuhkan perawatan khusus. Lucia menawarkan untuk berbicara dengan Charlie.
Lee lalu menghitung kapasitas kendaraan. Mobil pertama hanya bisa memuat 4 tandu, sementara mobil kedua maksimal 17 orang, dengan total 62 korban luka. Evakuasi harus dilakukan dalam 3 kali perjalanan. Lucia bilang tidak boleh ada keraguan, dan Liv menyetujui untuk segera memanggil semua orang. Saat pengungsi mulai berkumpul, Fantine menemui Liv. Ia menyerahkan tempatnya demi membantu merawat yang tertinggal, dan meminta agar anak yang dibawanya diutamakan. Setelah itu, Shrek muncul dan menawarkan diri ikut, bahkan rela duduk di atap agar tidak memakan tempat. Ia juga meyakinkan pentingnya ada tenaga medis di kota 45, menawarkan diri membantu pertolongan pertama, karena sudah belajar pada kesalahan di masa lalu, bahkan berencana meminta Forsaken mengirim dokter jika perlu. Lucia menganggap itu ide bagus. Ada kemungkinan meminta dukungan Watanabe, dan masih menyesalkan komandan mereka belum sadar. Lee pesimis soal komunikasi dengan Babilonia, sementara Lucia sadar kini keputusan ada di tangan mereka sendiri. Meski pahit, Shrek kemudian berinisiatif menjemput korban luka lainnya. Dan di akhir Lucia menyampaikan bahwa Charlie menolak ikut evakuasi, dan Liv hanya bisa menerima keputusan itu. Lebih dari 10 menit kemudian, berkat kerja sama semua pihak, kelompok pertama berhasil ditempatkan di kendaraan tanpa terlalu berdesakan. Lucia memberi instruksi. Ia akan menghadapi makhluk hetero di jalan. Liv fokus merawat yang terluka, sementara Lee dan Sandra bertugas mengemudi. Saat mesin kendaraan dinyalakan, sirene peringatan berbunyi karena kelebihan muatan. Lee terlihat kesal, namun segera memutus sirkuit alarm agar perjalanan bisa dimulai dengan tenang, dan mulai berangkat. Saat bergerak, Liv memberi peringatan gerombolan makhluk hetero mendekat, dan Lee khawatir karena kendaraan kelebihan muatan sehingga tidak bisa melaju cepat. Lucia dengan tegas akan membersihkan jalan, meminta kendaraan bergerak secepat mungkin, sementara Liv menyiapkan perawatan bagi korban. Dalam perjalanan mereka sesekali terpaksa menghentikan kendaraan untuk bertahan serta melawan. Ada hetero sapiens yang pernah mereka temui sebelumnya. Tim bertempur untuk melindungi kendaraan. Lucia memusnahkan musuh di depan namun masih tersisa beberapa di belakang. Lucia terus menekan hingga pertempuran selesai. Namun hanya ada beberapa luka ringan yang ditangani Liv. Sekitar pukul 3.41 pagi, setelah meninggalkan kawasan konservasi kota 43, kelompok evakuasi melewati jalan-jalan dan bangunan runtuh akibat serangan makhluk hetero serta korupted, dan tiba di gudang kota 45 sekitar 5,5 jam kemudian. Shrek melaporkan kondisi Watanabe. Situasinya sulit, tetapi mereka berjanji mengirim dokter dan bersedia menampung beberapa pengungsi jika diperlukan. Ia menggunakan terminal Lee untuk menghubungi Forsaken meski Lee meragukan caranya. Shrek menegaskan pentingnya saling bergantung untuk bertahan hidup. Lee mengingatkan agar lebih hati-hati dalam membuat janji, sementara Lucia menenangkan situasi dan memuji hasilnya. Liv memeriksa tanda vital semua korban dan membalut kembali luka-luka akibat benturan selama perjalanan. Ia mengembalikan buku catatan medisnya kepada Shrek. Liv puas dengan informasi yang diperoleh. Ia juga sempat memberi boneka kecil kepada Akane, berjanji akan membuat yang lebih besar saat kembali ke kota 43. Setelah semua siap, Liv siap melanjutkan perjalanan untuk mengawal korban luka lainnya. Meski kakinya masih terluka, Lucia menawarkan bantuan menggendong jika diperlukan, lalu Shrek memastikan akan merawat yang terluka sampai dokter Forsaken tiba sekitar sehari, dan Liv bersiap memulai perjalanan berikutnya. Di ruang bawah tanah kawasan konservasi kota 43 pada pukul 3 pagi, suasana penuh ketegangan. Sudah 5 jam berlalu sejak Liv dan tim Grey Raven berangkat. Sementara pengungsi yang masih bisa bergerak telah dievakuasi, namun karena padatnya massa, kawasan konservasi belum kosong sepenuhnya. Hanya beberapa lusin orang yang masih tertahan di ruang bawah tanah. Situasi semakin mendesak karena rombongan makhluk hetero diperkirakan akan tiba dalam 3 jam. Sementara semua konstruk ditempatkan di permukaan untuk menahan serangan. Vanessa seorang diri memantau lintasan makhluk hetero melalui layar holo, mengirim laporan ke Babilonia tanpa ada jawaban.
ia menghitung ulang penempatan taktis konstruk serta mencari rute evakuasi terbaik untuk Grey Raven jika mereka kembali. Setelah pekerjaannya selesai, ia meninggalkan layar dan mendekati ketua atau Sikikan yang terbaring koma. Dengan nada mengejek, Vanessa berbicara seolah ketua bisa mendengarnya, menyinggung kecerobohan yang membawa mereka pada situasi ini, meremehkan idealisme sang ketua, bahkan menyebutnya lemah dan rapuh. Ia sempat mencekik lehernya, lalu melepas kembali sembari menertawakan betapa tidak bergunanya ketua yang tak mampu melindungi dirinya sendiri. Bagi Vanessa, sosok yang dulu ia pandang sebagai rival kini hanya terlihat seperti lelucon yang terjebak dalam cita-cita kosong. Meski demikian, ia tetap memeriksa denyut nadinya, seolah ingin memastikan bahwa ejekan yang ia lontarkan bukanlah akhir bagi ketua. Vanessa lalu merenung, mengingat kembali ajaran FOS bahwa seorang komandan seharusnya melindungi semua orang. Namun baginya, kenyataan di medan perang berbeda, tidak semua bisa diselamatkan, dan orang yang mati hanya akan segera dilupakan. Vanessa sadar jika Grey Raven tidak kembali sebelum 3 jam, para penyintas di ruang bawah tanah akan binasa. Bersama Bambinata, ia sebenarnya bisa meninggalkan tempat itu kapan saja. Namun di hadapan ketua yang tak berdaya, ia akhirnya berbisik dengan nada getir. Untuk bertahan hidup, ia harus memikirkan cara memaksimalkan nilai para penyintas, tanpa lagi terikat pada idealisme yang ia anggap naif. Pukul 4.30 pagi, hanya 1,5 jam sebelum makhluk hetero diperkirakan memasuki kawasan konservasi, Vanessa bersama keempat konstruk yang bertugas sudah naik ke permukaan untuk mempersiapkan pertempuran terakhir. Sementara itu, di ruang bawah tanah yang tertutup rapat hanya tersisa Sikikan yang masih koma, 41 tentara dengan luka ringan, 4 pasien luka kritis, Nagayuki, Kanata, Lindsay, dan Charlie, serta sejumlah pengungsi lain yang menunggu tanpa kepastian. Di antara para penyintas itu, ada seorang anak laki-laki yang seharusnya sudah dievakuasi lebih awal. Ternyata ia sempat menyelinap ke gudang di lantai bawah untuk mengecek sesuatu. Tetapi kemudian terjatuh di tangga hingga kepalanya terbentur dan pergelangan kakinya terkilir. Ia pingsan cukup lama, sehingga terlewat dari rombongan pertama yang dievakuasi. Saat sadar, ia ditemukan oleh Stanley dan Matches. Percakapan antara keduanya berlangsung tegang. Anak itu marah dan menuduh Matches lagi yang telah memakan kaleng makanan terakhir peninggalan temannya yang sudah mati. Kaleng itu sangat berharga karena temannya mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Bahkan ia berencana menggunakannya sebagai bekal untuk mencari kakaknya. Rasa marahnya bercampur dengan kesedihan, hingga ia menangis sambil menceritakan tentang kakak yang ia anggap sebagai sosok terbaik di dunia. Ia kemudian menunjukkan jurnal lusuh penuh gambar sederhana, makanan, pakaian, rumah, hingga seorang wanita yang tampak baik hati. Menurutnya itu adalah buku harapan yang dia dan kakaknya isi dengan keinginan, percaya bahwa ibunya di surga akan mendengar dan mewujudkannya. Namun saat Stanley membaca tulisan kecil di samping gambar itu, ia mendapati kata yang berbeda, "Maaf, aku telah membawamu ke dunia ini." Stanley sempat terdiam, lalu menutupi keterkejutannya agar anak itu tidak semakin terpukul. Meski anak itu bersikap defensif dan masih menolak mengakui kesalahannya menuduh Stanley, ia diam-diam mulai memahami bahwa Matches bukan penyebab semua masalah. Hubungan mereka sedikit mencair, walau tetap ditutup dengan sikap canggung. Namun kehangatan singkat itu segera pecah ketika teriakan memilukan menggema di ruang bawah tanah. Seseorang berteriak putus asa, memanggil nama Lindsay yang sekarat. Jeritan itu mengguncang suasana, menambah beban keputusasaan di tengah kondisi yang sudah mencekam. Semua orang hanya bisa bertanya dalam hati, berapa lama lagi mereka harus menunggu dalam gelap ini, dan akankah fajar benar-benar datang bagi mereka? Pukul 5.38 pagi. Grey Raven kembali mengemudikan 2 kendaraan penyelamat menuju kawasan konservasi. Karena perjalanan pulang sudah akrab, mereka tidak lagi membawa korban luka. Perjalanan yang biasanya lebih lama kini hanya memakan waktu 3 jam. Sesampainya di ruang bawah tanah, suasana kacau menyambut mereka. Isak tangis serta kepanikan memenuhi ruangan. Liv segera masuk ke ruang perawatan, namun mendapati Lindsay telah meninggal. Sementara Jin menangis putus asa di sisinya. Jin sulit menerima kenyataan, ia mempertanyakan alasan Lindsay mengorbankan diri untuknya.
dari kata-kata terakhir Lindsay. Ia senang Jin selamat, serta mengakui sesuatu, bahwa ia hanyalah kucing penakut. Liv menyadari bahwa Lindsay sebenarnya sangat takut kehilangan orang lain. Ia memilih menghadapi kematian sendirian demi melindungi kehidupan orang lain yang lebih berharga baginya. Liv menenangkan Jin, dan bilang Lindsay sangat menginginkannya untuk terus hidup. Walau berat hati, Jin akhirnya berusaha menerima dan bangkit dengan air mata yang masih mengalir. Namun kebersamaan itu diputus oleh Vanessa yang menarik semua orang kembali ke realita, menegaskan bahwa jumlah kendaraan terbatas, makhluk hetero sudah hampir tiba, dan masih ada seorang anak laki-laki serta seekor anjing yang belum ditemukan. Vanessa dengan dingin menyatakan bahwa ini akan menjadi perjalanan terakhir. Ketegangan dan ketakutan meliputi semua orang. Begitu Vanessa memerintahkan agar komandan naik lebih dulu, kerumunan langsung bergegas ke pintu keluar. Saat mereka bertiga membawa komandan ke permukaan, situasi langsung berubah menjadi kekacauan. Para pengungsi panik dan berebut masuk kendaraan hingga hampir membuatnya terbalik. Liv berusaha menenangkan mereka, memerintahkan agar membentuk barisan, dengan luka di tubuhnya menyulitkannya. Namun sebagian besar orang tetap memaksa masuk, saling dorong, saling tuduh, bahkan ada yang mengusulkan menyingkirkan Matches agar muat lebih banyak orang. Di tengah kekacauan itu, Vanessa muncul dengan sikap mengejek, menertawakan mereka yang memaksakan kendaraan penuh. Ia mengingatkan bahwa yang terluka parah dan bahkan komandan pun bisa terabaikan jika semua berebut tanpa aturan. Lalu anak laki-laki B memohon agar dibawa, karena ingin mencari kakaknya. Namun orang-orang mengabaikan, ia bersimpuh di hadapan Liv, ketakutan akan ditinggalkan. Namun Stanley akhirnya memilih turun dari kendaraan bersama Matches untuk memberikan tempat bagi anak itu. Meski sadar risikonya, anak tersebut menangis penuh rasa syukur, lalu menyerahkan catatan kecil kepada Stanley sebagai tanda terima kasih. Jin juga hendak turun untuk menemani Lindsay, namun seorang wanita tua menghentikannya. Ia rela tinggal bersama suaminya, dan menitipkan sebungkus beras kepada Jin agar suatu hari ditanam kembali demi generasi mendatang. Jin menerimanya dengan berat hati dan naik ke kendaraan. Setelah semua diputuskan, kendaraan yang penuh sesak akhirnya berangkat. 3 orang yang memilih tinggal hanya bisa menyaksikan kepergian mereka. Sementara itu, Liv berlari mengikuti kendaraan dengan luka yang masih menyiksa, memaksa dirinya tetap tegak dengan satu keyakinan, mereka masih punya sedikit waktu. Pukul 5.58 pagi. 2 kendaraan penyelamat yang kelebihan muatan hanya mampu melaju 37 km per jam. Setelah 6 menit, kawasan konservasi masih terlihat di belakang mereka. Menyadari pelarian seperti ini sia-sia, Vanessa menghentikan kendaraannya dan turun. Menegaskan bahwa mereka perlu memangkas jumlah penumpang menjadi 15 orang per kendaraan. Jika tidak, semuanya akan mati. Usulan itu langsung memicu protes keras dari para pengungsi yang ketakutan. Lucia menolak keputusan itu. Ia bertekad bersama Grey Raven untuk bertahan menghadang makhluk hetero. Memberi waktu bagi yang lain untuk melarikan diri, Vanessa mengejek keberanian mereka sebagai kebodohan, bahkan menyindir sikikan. Namun, Lucia, Lee, dan Liv sama-sama membela. Mereka yakin bahwa nyawa siapapun tidaklah sia-sia, dan mereka tidak akan pernah lari dari medan perang hanya karena rasa takut. Kata-kata itu membuat Vanessa terdiam. Ia teringat pada para prajurit lain yang pernah dikenalnya. Banyak di antaranya memilih egois, takut mati, bahkan membelot demi keselamatan sendiri. Namun Grey Raven berbeda. Meski terluka dan kelelahan, mereka masih mau berkorban demi orang lain, tetap setia pada keyakinan komandan mereka. Menghadapi tekad itu, Vanessa tak bisa menyembunyikan kegelisahan hatinya. Ia hanya mampu bertanya lirih, seolah kepada dirinya sendiri, kenapa? Sebelum lulus dari FOS perguruan tinggi, Vanessa pernah diingatkan oleh seorang instruktur yang kurang populer. Sang instruktur menekankan bahwa setiap kehidupan, sekecil apapun, memiliki nilai uniknya sendiri. Jika seorang komandan membenci kehidupan dan menganggap ada yang tidak berharga, maka pada akhirnya ia akan kehilangan segalanya. Namun saat itu, Vanessa menganggap nasihat tersebut hanya idealisme kosong, sekadar cara instruktur itu menakut-nakuti muridnya dengan dalih kerjasama. Saat taktiknya gagal, Vanessa tak pernah teringat pada nasihat lama itu. Namun kini melihat komandan bodoh yang dianggap tak layak justru tetap dihormati oleh para konstruksi,
kata-kata instruktur dulu kembali terngiang, ia pun bertanya pada dirinya sendiri apakah inilah yang membedakan mereka. Dengan senyum tipis, Vanessa mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas taktisnya. Kartu truf terakhir yang selama ini ia simpan, alih-alih menyerahkannya pada Bambinata, Vanessa justru menempatkan dirinya sendiri di garis depan. Ia akan menggunakan isi kotak itu bersama Bambinata untuk memancing serta menahan makhluk hetero, memberi Grey Raven dan para pengungsi cukup waktu untuk melarikan diri. Lucia dan Liv mencoba menahannya, namun Vanessa menegaskan keputusannya, Grey Raven harus pergi membawa Sikikan. Dengan nada khasnya, ia yakin takkan mati di sini, dan meminta mereka untuk sampaikan jasanya pada Sikikan. Dua kendaraan pun melaju menjauh. Vanessa menyiapkan kotak kecil itu dengan tenang. Saat fajar menyingsing, Bambinata mengangkatnya ke udara menggunakan drone. Dari ketinggian, mereka menyaksikan jalanan kota telah berubah menjadi lautan merah, gelombang makhluk hetero. Pukul 6.13 pagi. Setelah evakuasi, terdengar ledakan besar di kejauhan. Gerombolan makhluk hetero segera bergerak menuju sumber ledakan, mengabaikan ruang bawah tanah. Suara langkah kaki mereka berlangsung lebih dari setengah jam, disusul beberapa ledakan keras lain dari jauh. Para tetua dan anak laki-laki terjebak di ruang bawah tanah, tak mengetahui kondisi luar. Filter pemurnian pusat mulai menyala merah, kemudian mengeluarkan kabut berbahaya virus punishing, membuat tempat itu tidak lagi aman. Wanita tua menolong Charlie naik ke permukaan, lalu kembali setengah jam kemudian. Ia melaporkan bahwa permukaan tertutup red tide, sebagian bahkan menutupi tubuhnya hingga mulai membusuk, membuat mereka terjebak. Ia menenangkan Charlie untuk beristirahat meski dirinya sendiri terluka parah. Pukul 11 siang. 5 jam setelah evakuasi pasukan utama, Stanley tersenyum sambil mengusap kepala Matches untuk menenangkan diri. Wanita tua di dekatnya memperlihatkan kaki yang telah terkorosi virus punishing. Sebelum pergi, Liv meninggalkan 2 serum dan 1 kaleng persediaan langka. Mereka memutuskan untuk memberikan kaleng kepada Stanley dan serum kepada pasangan tua itu. Stanley menyimpan kaleng untuk digunakan di saat terakhir. Anak laki-laki itu kemudian pergi tidur, sementara wanita tua tetap terjaga, mengenang sesuatu. Pukul 4 sore. 10 jam setelah evakuasi pasukan utama, Stanley merasakan lukanya bernanah meski memakai pakaian pelindung. Ia khawatir karena belum ada kabar dari Liv dan Grey Raven, yang kemungkinan kembali lebih lambat karena membawa lebih banyak orang. Ia percaya mereka akan memperbaiki filter pemurnian pusat dan merencanakan jalur aman, tetapi tidak yakin bisa menemukan rute keselamatan sendiri. Sambil menahan sakit, Stanley merobek spray dan bantal untuk mengalihkan perhatian. Matches, anjingnya, terus menenangkan Stanley dengan kehangatan dan sentuhannya, menyedot air mata hingga kering. Stanley berusaha tersenyum, menulis di kertas yang diberikan anak laki-laki lain, dan berharap suatu hari bisa meninggalkan tempat itu untuk menemukan kebebasan. Stanley tetap berani bermimpi meski menyadari keadaan sia-sia. Di sudut kertas, mewujudkan keinginan, ia menggambar sepasang sayap dan membayangkan terbang melewati red tide bersama Matches. Namun kelaparan, penderitaan, dan virus punishing membuatnya sulit melihat gambar itu dengan jelas. Dalam kondisi kesakitan, ia melihat noda merah mekar di sayap itu. Darah, menandai keputusasaan yang menyelimuti mimpinya.
Pukul 9 malam. Setelah malam tiba, permukaan kawasan konservasi gelap dan senyap. Setelah 15 jam menunggu tanpa kabar dari luar, Charlie terbangun dalam keadaan linglung. Ia mendapati pasangannya, Lina, sudah sedingin es dan tak lagi merespon. Meski sulit mengucapkan selamat tinggal, Charlie tetap memegang tangan Lina dan bersandar padanya, sambil menangis. Ia berjanji akan pulang bersama, karena kelaparan, kanker, infeksi, penuaan, juga akan mengantar dirinya mengikuti jejak istrinya. Pukul 6 pagi. Angin bertiup melintasi negeri yang dilanda bencana saat fajar mulai menyinari permukaan, namun pemandangan indah itu tak membawa harapan bagi Stanley, yang tubuhnya penuh luka bernanah. Sudah 24 jam sejak evakuasi pasukan utama, dan semua orang di ruang bawah tanah masih belum menerima kabar dari luar. Stanley berbaring, mencoba tertidur untuk menenangkan rasa sakit, tapi berkali-kali terbangun karena lapar dan penderitaan yang tak tertahankan. Ia merenung tentang nasib mereka yang pergi, bertanya-tanya apakah mereka telah meninggalkan yang tersisa di sini. Sambil menahan tubuhnya yang lemah, ia mencoba menenangkan diri. Meski banyak yang pergi bersamanya, ia merasa dirinya baik-baik saja, karena tak pernah menikmati hidup. Ingatan akan kata-kata Liv kembali menghantui pikirannya. Luka dan penderitaan membuatnya meragukan apakah hidup ini layak diteruskan. Ia mulai mempertimbangkan kematian sebagai pelarian dari rasa sakit, tapi di dalam hatinya tersimpan secercah keinginan untuk bebas dari penderitaan dan menemukan tempat damai tanpa rasa sakit. Di tengah kesedihan dan keraguannya, suara tiba-tiba terdengar dari gerbang ruang bawah tanah. Sesuatu mendekat. Setelah berjam-jam menunggu, Stanley merasakan secercah harapan saat suara dari gerbang terdengar, memberinya kekuatan untuk melawan rasa sakit dan kelelahan. Ia bergegas ke pasangan tua itu, namun mendapati mereka telah meninggal, kulitnya membusuk akibat red tide, sama seperti lukanya sendiri. Meski terpukul, Stanley menenangkan dirinya dan korek api atau matches, bertekad untuk tetap bertahan. Dengan pakaian yang lengket oleh nanah dan darah, ia menggenggam tongkatnya erat dan melangkah menuju dunia luar. Gerbang tersegel terbuka dengan suara keras, membawa angin pagi yang berbau busuk ke ruang bawah tanah, menandakan dunia luar tidak aman. Stanley mendengar suara samar dan bertanya-tanya apakah itu nyata atau imajinasinya. Ia berteriak sekuat tenaga, namun hanya dijawab angin. Meski begitu, ia tidak putus asa, melangkah maju meninggalkan semua orang yang tertidur selamanya di ruang bawah tanah, mulai memanjat dan mencari. Pukul 10 pagi. Stanley meninggalkan ruang bawah tanah dan mencari seluruh kawasan konservasi. Namun setelah mencapai puncak gedung, ia tidak melihat satupun orang. Sudah 28 jam sejak pasukan utama pergi, dan putus asa, ia berbaring tengkurap, menatap halaman di bawah, ingin menangis namun air matanya habis. Selama 4 jam mencari di gedung itu, luka bernanah dan kelaparan membuatnya kehabisan stamina. Ia menyadari kaleng persediaan yang ia pegang tidak akan mengembalikan kekuatannya atau menyembuhkan luka, sehingga memberikannya kepada Matches. Melihat anjingnya makan, Stanley tersenyum karena kebahagiaan Matches memberinya kedamaian. Sambil menatap langit melalui gambar sayap di kertas, ia mengenang bahwa ia membutuhkan Matches di sisinya untuk terus maju. Dan jika persediaannya habis, ia akan meninggalkan dirinya sendiri, bukan Matches. Stanley mengingat kembali kata-katanya kepada Liv dan menempatkan kertas bergambar sayap ke sakunya, menumbuhkan bayangan sayap dalam pikirannya sebagai simbol keinginan untuk terbang bebas. Ia memberi kaleng persediaan kepada Matches, merasa damai melihat anjingnya makan. Meski tidak bisa membawa Matches bersamanya, Stanley berdiri di tepi gedung, menahan rasa sakit dari luka bernanah, dan berbicara pada anjingnya tentang harapannya dan kemungkinan kembalinya orang lain. Ia meninggalkan pesan di kertas dengan sedikit penyesalan, memerintahkan Matches untuk bertahan hidup, lalu membentangkan sayap dalam pikirannya.
Setelah melompat dari gedung, Stanley jatuh dengan keras ke tumpukan kotak kosong, tubuhnya mengalami pukulan yang menyakitkan, serta darah mulai mengalir, menimbulkan suara cairan yang pekat dan kental, berbeda dari air biasa. Rasa sakit segera merambat ke seluruh tubuhnya, membius kesadaran dan membuatnya tidak mampu berteriak. Ia merasakan penderitaan fisik yang luar biasa, luka-luka, nanah, dan pukulan membuatnya tersiksa, sementara kesadaran akan kematian menekan jiwanya. Stanley menyadari bahwa kematian bukanlah pelarian sederhana. Setiap tetes darah, setiap detik penderitaan, terasa abadi, seolah waktu melambat. Dalam kondisi ini, pikirannya bergulat dengan pertanyaan tentang penyesalan. Ia mengingat semua kesulitan dan penderitaan yang dialami sepanjang hidupnya, serta pengorbanan yang telah ia lakukan demi orang lain. Meskipun tubuh meronta-ronta menolak kematian, Stanley menegaskan bahwa ia tidak menyesal telah memberikan kesempatan bagi orang lain untuk selamat. Ia memahami bahwa kematian bukan jalan keluar, dan meskipun hidupnya penuh kesakitan dan kesepian, keberadaannya tetap berarti. Penderitaan yang intens membuatnya lebih sadar akan nilai kehidupan dan cinta, serta kebutuhan untuk melindungi orang lain. Semua pengalaman pahit dan rasa sakitnya menegaskan satu hal. Meskipun ia membenci dan lelah akan hidupnya sendiri, setiap pengorbanan memiliki makna, dan ia memilih untuk menerima kenyataan ini. Akhirnya, ketika semua darah telah habis dan tubuhnya membeku, Stanley merasakan momen yang luar biasa. Jiwa yang selama ini terikat pada penderitaan dan rasa sakit kini menembus batas tubuhnya, memperoleh kebebasan untuk terbang. Pukul 14.07 sudah 32 jam sejak Liv meninggalkan kawasan konservasi kota 043. Ia kembali dengan kaki patah, namun luka di hatinya lebih parah dari itu, karena anak laki-laki di depannya sudah dingin dan tak bernyawa. Kesedihan yang ia tahan pecah, sementara Matches kurus itu menjilati luka tuannya yang takkan pernah sembuh. Matches menyentuh tangan Liv, menyuruhnya menggunakan perban yang ia bawa, hadiah dari perjalanan berbahaya selama 31 jam terakhir. Pada misi 13 jam sebelumnya, dua ambulan penuh sesak melaju melewati reruntuhan dan serangan makhluk hetero, hingga mencapai kawasan konservasi kota 46. Seperti yang diperkirakan Lucia, para pengungsi bersenjata di sana menolak kehadiran konstruk. Pemimpin mereka menuduh Babilonia merampas kebebasan dan tanah perjanjian mereka, lalu menolak permohonan, namun Lucia bilang mereka hanya mencari tempat aman bagi yang terluka, tapi ketegangan masih meningkat. Liv dengan penuh emosi menegaskan mereka tidak ingin merebut ruang, hanya butuh kesempatan agar orang-orang yang terluka bisa selamat. Liv mencoba meyakinkan para pemulung di kota 46 tentang pentingnya saling membantu, tapi mereka tetap menolak. Barulah setelah mendengar bencana makhluk hetero di kota 43, mereka akhirnya berkompromi. Sebagai gantinya, semua konstruk kecuali Grey Raven harus tinggal di sana untuk berjaga melindungi kota. Pemimpin pemulung pun mengizinkan korban luka masuk, dengan syarat janji mereka tidak dilanggar. Lucia pun meyakinkannya lagi. Setelah menolong para korban dan menyerahkan tugas penjagaan pada konstruk lain, Grey Raven kembali ke kota 43. Namun yang menanti mereka bukanlah tanah kosong, melainkan Red Tide berwarna merah tua yang menenggelamkan pinggiran kota. Untungnya kawasan konservasi masih aman di dataran tinggi. Lee mengingatkan agar berhati-hati, sementara Lucia menawarkan jalur alternatif lewat terowongan metro terbengkalai, meski berbahaya karena dihuni pekerja korupted. Jalur itu bisa membawa mereka tiba tepat waktu. Mereka memperkirakan bisa melewati Red Tide dan kembali ke kawasan konservasi dalam 3 jam. Namun kenyataan tidak semudah itu. Tanpa akses komandan, mereka tidak tahu keberadaan si kembar. Hingga akhirnya, saat terdeteksi oleh sensor Liv, mereka menyadari bahwa inkarnasi keputusasaan dan malapetaka telah melintasi kota 42, kini tiba di hadapan mereka. Liv mendeteksi si kembar sedang mencoba menyeberangi Red Tide menuju kawasan konservasi, tempat para pengungsi masih berada.
Lucia memutuskan mereka harus menghentikan langkah itu dengan cara menarik perhatian musuh. Lee mencoba menembak dari jauh, namun tembakannya gagal. Tak lama kemudian, si kembar berbalik arah dan mulai mendekati mereka. Grey Raven pun berpencar untuk mengalihkan perhatian. Si kembar laki-laki mengejar Lee, sementara si kembar perempuan memburu Liv dan Lucia. Pengejaran berlangsung selama berjam-jam, dengan Grey Raven diperlakukan seolah hanya mangsa permainan. Mereka berhasil menjauhkan si kembar dari kawasan konservasi, tapi terjebak dalam situasi berbahaya sendiri. Saat hampir kehabisan tenaga dan harapan, mereka mendapat panggilan dari Babilonia Haki. Dengan itu, Grey Raven menerima untuk ikut serta dalam uji coba pertama prototipe Omega, yang menyeret mereka ke dalam pertarungan sengit penuh peluru dan tebasan pedang. Ketiganya pulang dengan luka parah, kaki Liv patah total dan ia hanya bisa bergerak dengan bantuan Lucia. Namun ketika mereka kembali ke kota 43, semuanya sudah terlambat. Mereka berpencar mencari korban selamat, tapi Vanessa dan Bambinata tak ditemukan. Saat Liv kembali ke kawasan konservasi dengan tubuh lelah dan luka parah, ia mendapati 3 orang yang tertinggal telah meninggal. Meskipun sudah sering menyaksikan kematian, Liv tetap tidak bisa menahan rasa sesal. Ia menyesali ketidakmampuannya menyelamatkan nyawa, berharap seandainya ia bisa mengubah segalanya. Namun kenyataan tetap sama, tidak ada kata akan ada. Di Babilonia, para peneliti menunggu dengan cemas hasil uji coba. Seelisa lega misi selesai, sementara Nicola menilai Grey Raven cukup kuat menghadapi si kembar. Namun Hassen menegaskan jika mereka benar-benar kuat, mereka tidak akan terdesak, hanya saja waktu persiapan memang tidak ada. Dalam rekaman, Grey Raven nyaris menyelesaikan misi penyelamatan dan berhasil menggunakan prototipe Omega pada si kembar laki-laki. Efeknya membuat tubuhnya membusuk dan mengelupas, namun virus yang ditanamkan justru terserap. Mereka lalu mencoba lagi pada si kembar perempuan, dengan hasil serupa. Luka parah bernanah yang tidak sembuh. Data pun dianggap cukup dan mereka memutuskan mundur. Saat berusaha kabur, kaki Liv patah hingga Lucia terpaksa membawanya terbang menjauh. Dari rekaman, terlihat si kembar saling menenangkan, meniru percakapan manusia, sebelum akhirnya meneliti prototipe Omega yang tertinggal. Kali ini, mereka tidak menyentuh langsung, melainkan menggunakan alat dari sekitar untuk berinteraksi dengan benda itu. Tak lama kemudian, prototipe Omega yang disebut Hassen sebagai harapan, berhenti berfungsi setelah kelebihan beban dan dirusak batu. Catatan pun berakhir di sana. Hassen menanyakan apakah si kembar masih mengejar Grey Raven, dan Seelisa menjelaskan mereka berhenti karena kini waspada terhadap prototipe Omega, meski banyak korban. Eksperimen ini berhasil membantu Grey Raven lolos. Grey Raven mencoba menyelamatkan tim pengirim, namun hanya 4 yang selamat sementara 6 tewas, dan mereka hanya berhasil membawa 1 kotak persediaan. Angka ini terasa tidak sebanding dengan pengorbanan yang ada, namun Nicola yakin, pengorbanan tidak bisa dihindari demi mencegah kerugian lebih besar. Data dan catatan telah dikirimkan ke Asimov, yang mengonfirmasi bahwa prototipe Omega memang mampu menyerap virus punishing dan melukai si kembar. Mendengar hal itu Hassen akhirnya merasa lega. Saat Liv tenggelam dalam penyesalan, gonggongan keras Matches membuyarkan lamunannya. Matches duduk di sebelah Liv, menjadi satu-satunya yang tersisa untuknya. Liv ragu apakah harus membawa Matches bersamanya, mengingat masyarakat sekitar tidak menyukai anjing itu dan dunia luar penuh bahaya. Namun ia merasa tidak mungkin meninggalkannya. Kemudian, Liv melihat sesuatu berwarna putih di saku dada anak laki-laki itu. Ternyata itu catatan berlumuran darah. Saat dibuka, Liv menemukan gambar sepasang sayap dengan garis tebal, dan sebuah pesan yang ditinggalkan anak laki-laki itu.
Liv mengubur Lindsay, Charlie, Lina, dan Stanley dengan layak, lalu membawa Matches keluar dari area konservasi 43. Sepanjang perjalanan, ia diliputi keraguan dan kesedihan, baru bisa bangkit saat bertemu teman-temannya. Setibanya di kawasan konservasi 46, ia mengembalikan catatan berdarah kepada pemiliknya, yang kemudian menangis setelah menemukan saudaranya di antara para pengungsi bersenjata. Namun masyarakat memusuhi Border Collie dan menuntut Liv membawanya pergi. Liv mempertanyakan kemampuannya mengubah keadaan, merenungkan nyawa yang tak terselamatkan, termasuk Stanley dan Matches, serta rasa sakit yang terus menghantui, kesedihan makin dalam saat memikirkan Sikikan yang tak sadarkan diri akibat kesalahan di reruntuhan taman hutan Pulia. Dalam keputusasaan, Liv teringat kata-kata Sikikan. Perubahan sekecil apapun itu berarti, dan menyerah tidak ada artinya. Kenangan ini memberinya ketenangan serta tekad untuk terus berjuang. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri sepenuhnya, keributan terdengar dari luar. Pengungsi bersenjata memberitahu Liv bahwa Johnny dan yang lainnya hilang. Sementara Date meninggal saat mencoba menjelaskan, Fantine yang sedang hamil, dibawa pergi sekitar 10 jam lalu untuk mencari perlengkapan persalinan. Dan satu-satunya yang masih Mia adalah Fantine sendiri. Liv menyadari target pencarian sangat terbatas dan banyak yang terinfeksi virus Vanishing. Lucia mendorong Liv untuk segera bertindak, sementara Matches menunjukkan kesediaannya ikut membantu. Mereka memutuskan menggunakan kemampuan Matches untuk menemukan koper Fantine, agar bisa menelusuri jejak wanita hamil itu, dan memulai pencarian dengan cepat. Sepuluh jam lalu, Fantine pergi bersama Johnny dan konstruk lain untuk mengumpulkan persediaan persalinan. Duduk di alun-alun mall sambil menunggu teman-temannya, ia memeriksa perbekalan dan merenungkan masa depan anaknya, mempertanyakan apakah membawanya ke dunia yang keras ini adalah keputusan yang benar. Fantine teringat kebahagiaan masa lalu bersama keluarga dan suaminya. Namun kini, semuanya tinggal kenangan, rasa takut menghadapi hidup sendirian makin membebani hatinya. Ketika sedang termenung, suara familiar terdengar dari gang, memperingatkannya akan bahaya yang mendekat. Ia pun terkejut. Fantine terpaksa berlari secepat mungkin meski kehamilannya sudah 39 minggu. Berharap bisa menghindari ancaman, diberikan sedikit waktu lagi untuk mempersiapkan kelahiran anaknya. Rasa sakit perlahan meningkat, tetapi tekadnya untuk bertahan tetap kuat. Matches menggonggong keras. Lucia sadar bahwa heterosapien yang baru mereka kalahkan memiliki suara sama dengan Johnny, sambil terus menelusuri jejak. Fantine berlari tanpa henti, tak peduli waktu, hingga bulan terbit dan matahari tenggelam. Dalam kondisi hamil 39 minggu, ia melahirkan bayi perempuannya di tengah lumpur, tanpa persiapan, sambil berjuang menahan dingin dan kehilangan darah. Meski situasinya ekstrim, Fantine membungkus bayi itu dengan selimut dan berusaha merawatnya sebaik mungkin. Menyesali keputusannya namun tetap bertekad melindungi anaknya. Ia menyadari tanggung jawabnya sebagai ibu, anak adalah panah yang lahir dari busur kehidupan orang tua, dan memohon pada kekuatan yang belum pernah ia percayai untuk menyelamatkan bayi itu. Saat hampir putus asa, tangisan bayi menguatkan tekadnya, dan tiba-tiba suara gonggongan keras terdengar. Sosok merah muda muncul membawa secercah harapan bagi Fantine. Liv tiba di sisi Fantine yang kelelahan, mengalami pendarahan pasca persalinan. Meskipun perbekalan medis terbatas dan transfusi darah tidak mungkin dilakukan saat itu, Liv memastikan bayi Fantine tetap aman dan sehat. Fantine yang lemah namun sadar, memohon agar Liv membawa bayi itu pergi, membiarkannya hidup, tumbuh, dan dapat membuat keputusan sendiri di masa depan. Liv menggendong bayi itu dan menyadari keajaiban bahwa gadis kecil ini masih hidup. Fantine menatapnya dengan senyum di wajah pucatnya, menitipkan pesan agar anaknya, yang ia beri nama Cosette, suatu hari mengetahui bahwa orang tuanya ingin menceritakan dunia ini padanya, namun tak bisa. Ia menekankan bahwa hidup bukan belenggu, tetapi kekuatan untuk kebaikan, dan berharap Cosette bebas memilih jalannya sendiri. Bahkan jika suatu saat ia muak dengan dunia ini, ia bisa bertemu ayah dan ibunya. Sambil menutup mata untuk terakhir kali, Fantine menegaskan bahwa ia tidak menyesal melahirkan bayi perempuannya, meski tak bisa berada di sisinya. Liv merasakan beratnya momen itu, sementara Matches, Border Collie, mengendus bayi dan merengek sedih.
Liv merenungkan pengorbanan yang dilakukan orang lain demi kehidupan yang lebih berharga. Seorang anak laki-laki yang menyelamatkan masa depan yang dibencinya, dan Fantine yang merelakan hidupnya untuk bayi yang sangat dicintainya. Ia menyadari makna keyakinan dan ekspektasi, bahwa perubahan dan bantuan sekecil apapun dapat membuat perbedaan, meski tampaknya tak terlihat saat ini. Hidup, bagi Liv, berarti menerima kematian sebagai bagian dari siklus yang melahirkan kehidupan baru. Dengan berlinang air mata, ia memeluk Cosette dan Matches, menyadari bahwa mereka yang telah pergi tetap hidup melalui orang-orang yang mereka sayangi. Kesedihan itu berganti keteguhan hati, dan Liv bertekad untuk melindungi harapan yang dikorbankan oleh orang lain, memastikan setiap usaha, sekecil apapun, membawa arti dan perubahan. Ia yakin bahwa keberagaman kehidupan adalah keindahan dunia, dan setiap langkah, setiap bantuan kecil, bisa membuat perbedaan. Sama seperti bantuan Matches yang membawanya pada Fantine dan Cosette, Liv percaya bahwa dengan tekad dan usaha, mereka bisa berhasil menjaga harapan dan kehidupan yang berharga.